Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Bang Cemis. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang diagram PT ya. Sebelum mempelajari diagram PT ini, kita harus tahu dulu makna dari garis-garis ini ya. Yang hitam ini ya, itu namanya garis dari pelarut. Kemudian yang titik biru ini ya, itu namanya garis dari larutan. Kemudian ada 3 daerah ya, daerah pertama di sini gas, kedua cair, yang ketiga padat. Oke, kita mulai dari titik A ya. Di sini ya, kalau dari cair ke padat itu berarti kan namanya membeku ya. Berarti karena ini yang hitam itu pelarut, berarti A itu namanya titik beku pelarut ya. Yang akan kita tahu nilainya nanti ada di bawah ya. Kemudian yang D ya, itu namanya titik beku larutan ya. Kenapa? Karena ini titik-titik ini kan tadi garisnya larutan ya. D itu namanya titik beku larutan yang nilainya nanti di bawah ya. Kemudian dari A ke D ini ya, ini kan selisih antara titik beku pelarut sama larutan ya. Ini berarti apa? Namanya perubahan titik beku atau delta TF-nya di sini ya. Delta TF perubahan titik bekunya di sini. Yang daerahnya ya itu ada di bawah ya, jadi nanti nilainya ada di bawah. Kemudian dari B ke A ya, dari B ke A ya, itu namanya apa? Proses membeku pelarut ya. B ke A namanya proses membeku pelarut atau namanya garis beku pelarut. Kemudian kalau E ke D ya, ini E ke D itu namanya proses membeku larutan ya, atau namanya garis beku larutan. Kemudian yang C ya, di sini dari cair ke gas itu namanya mendidih ya. Berarti C ini namanya titik didih pelarut ya, yang nilainya nanti di bawah. Kemudian F ini karena garis biru titik-titik ini namanya titik didih larutan ya, yang nilainya di bawah. Jadi F itu namanya titik didih larutan yang nilainya di bawah. Kemudian B ke C ya, B ke C ya, ini ya, namanya proses mendidih dari pelarut ya, atau namanya garis didih pelarut. Kemudian E ke F ya, ini E ke F, E ke F ya, itu namanya apa? Proses mendidih larutan. Selanjutnya selisih antara titik didih pelarut dan titik didih larutan ini namanya delta TB ya. Jadi E ke F itu namanya proses C ke F itu namanya perubahan titik didih ya. Itu apa? Delta TB-nya di sini. Yang daerah atau nilainya itu ada di bawah. Kemudian ya IJ namanya daerah perubahan titik didih ya. Kemudian B ya. B ini ya, berarti titik di sini ini namanya titik triple point atau titik 3 wujud. Ya, ini kan pertemuan antara gas, padat dan cair dari pelarut. E ini namanya titik triple point, titik 3 wujud ya, pertemuan antara larutan ya, namanya titik triple point, fase dari larutan antara gas, padat dan cair. Oke ya, demikian penjelasan tentang diagram PT ya, semoga bisa membantu kalian memahami diagram PT.